apa Anda itu pingin jadi raja kucing atau anak macan? Oh. Nah, waktu itu saya masih ingat betul diskusinya ya. Maksudnya bergabung di perusahaan yang ternyata tujuannya Cak Iman tidak bisa align dengan tujuan perusahaan. Ya, ya. Terus apa yang dilakukan? Saya resign dengan Karena baik. nggak matching gitu ya. Iya. Jangan asal nanti dari buku A, konsultan A mengatakan, oh nanti sekarang trennya experience tuh. Oh. Terus kemudian Rame-rame bikin itu. rame-rame lagi. Tapi tidak pernah diukur, dibuktikan. Halo, rencang-rencang sedaya, dulur-dulur. Selamat datang kembali di acara Ngasus Dulu. Sebuah acara untuk mengangkat profesional-profesional ataupun pengusaha-pengusaha muda di Jawa Timur dengan harapan untuk bisa menjadi inspirasi untuk kita semua. Nah, untuk edisi kali ini ada seorang profesional dan juga pengusaha, konsultan, terutama di bidang sumber daya manusia. Teman lama saya juga, seorang yang sudah dianggap sebagai salah satu suhu HR di Jawa Timur. Mari kita perkenalkan. Ya, halo. Sekarang menggunakan apa ini istilahnya? Kalau hai-nya? Hai-nya terserah. Rek, apa kabar Rek? Gitu ya. Oke, baik. Kenalkan saya Iman, saya sehari-hari di Surabaya. Kebetulan memang disampaikan Cak Ronald tadi ya. Kita ada kita memang, saya bergerak di bidang, ada beberapa bidang, tetapi semuanya bidang itu saya terkait dengan pelayanan di bidang sumber daya manusia. Oke. Sesuai di bidang kita ya. Di bidang consulting kita juga ada, di bidang consulting di manajemen juga ada, khusus di human resources juga ada, pelayanan assessment kita juga ada, kemudian di bidang psychological test kita juga ada, macam-macam. Selain memang ada perusahaan sendiri yang bergerak juga yang terkait dengan kita memberikan solusi terhadap permasalahan di perusahaan. Okay. Ya. Ini bukannya promosi tapi untuk memperkenalkan gitu ya, untuk memperkenalkan apa yang menjadi keahlian Aktivitas dari sekarang. Cak Iman. Oke. Ya. Nah, kita pertama kenal tuh tahun 2007 ya Cak Iman ya? Ya, di pelatihan Inven. Inven ya. Inven Jerman. Ber-20-an orang ya waktu itu ya? Ya. 20 orang. Itu Nggak, pertama kali ketemu Cak Iman. Saya waktu itu masih goblok-gobloknya. Sekarang agak sedikit lebih pintar lah. Ya, itu juga salah satunya karena belajar banyak sama Cak Iman. Kalau nggak salah waktu itu Cak Iman sudah bekerja di perusahaan multinasional ya? Sudah. Ya, di Surabaya waktu itu. Surabaya, perusahaan multinasional. Itu waktu itu tahun keberapa Cak Iman menapaki karir? Itu saya mulai sebelum lulus kuliah saya sudah mulai masuk, direkrut salah satu mall terbesar di Indonesia ya, yang serinya kayak sinetron ya, mallnya 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Tapi itu terbesar loh di Indonesia. Iya memang. Terbesar di Indonesia. Zaman saya security-nya aja itu 200 orang, zaman saya itu. Tahun berapa itu? Itu tahun 97-an, 96-97-an. 700 orang. Nah, itu tahun segitu ya. Kemudian saya join di sana. Lalu yang terpenting begini, di dalam mindset untuk orang-orang yang baru ya, baru masuk kerja itu ya, itu ketahui terlebih dahulu apa yang dibutuhkan kemampuannya untuk menjalani perjalanan karir di sana sebagai orang yang baru. Harus tahu strength-nya dulu lah ya. Bukan hanya strength-nya, tetapi apa yang menjadi kebutuhan dari paling tidak ya, minimal satu atasan. Yang kedua dari perusahaan itu apa yang diinginkan. Nah, sebagai orang baru waktu itu saya masih ingat ya, pulang itu paling sore itu jam 7 malam. Masih sore. Dalam malam itu paling sore. Dianggap paling sore. Saya target kira-kira tidak sampai 6 bulan, 3-4 bulan, itu semua apa yang menjadi job desk saya itu sudah saya kuasai semuanya sudah. Oh jadi sengaja pulang agak malam karena sekaligus bekerja sekaligus belajar. Saya mengejar sendiri. Karena dari perusahaan rata-rata kan tidak mempunyai sebuah sistem yang cukup bagus. Pada waktu itu. Ya, pada waktu itu ya. Walaupun dia mall yang terbesar. Tetapi kemudian dengan self learning yang tinggi. Dengan memang kalau di Jawa Timur itu ada satu ini ya. Jerbasuki Momobeyo itu. Jadi kalau kita mau sejahtera itu ya harus ada sumber daya, harus ada biaya, harus ada pengorbanan yang kita harus keluarin. Nah untuk itulah harus belajar sampai malam hari. 1 bulan sekali saya harus sampai jam 12 malam apa sebagainya, mempelajari operasionalnya itu. Ya karena memang pelaksanaan operasional itu pada waktu jam-jam. Hanya operasional yang dalam pekerjaan Cak Iman atau operasional
perusahaan secara Terkait keseluruhan? dengan layanan yang kita berikan sebagai ISAR. Oh. Salah satunya ya melayani di operasional itu. Hmm. Nah, saya masih ingat itu, tepat kira-kira 3 bulan saya diangkat ya, 3-4 bulanan, dan saya resign. Tuh, kenapa? Karena sudah saya kuasai, begitu, pada bidang itu. Oh. Nah, saya bilang, saya resign aja tapi sudah. kan harus memberikan kontribusi. Oh iya, sambil jalan itu. Kalau cuman menguasai kan artinya cuman Iya. jadi satu sisi nih. Nah, Sambil jalan itu, karena begini, anak muda ya, suka tantangan. Tantangan saya, jangan lama-lama saya untuk dipimpin orang. Pengen juga mimpin orang, karena semasa kuliah memang saya memimpin organisasi di mahasiswa. Nah, setelah itu saya bilang, sorry saya resign ya. Nah, akhirnya mereka tidak memperbolehkan. Nah, itu prosesnya begitu. Jadi, jangan khawatir, perusahaan tidak akan mungkin mau kehilangan orang-orang yang bagus. akhirnya ditahan. Ditahan ya, tapi saya bilang ditahan dan kemudian ditawari untuk asisten ISAR manager. Waktu itu ISAR manajernya dari Filipina ya. Kemudian saya bilang, ya enggak apa-apa, cuman ada opsi politik tertentu, saya tetap memutuskan resign. Di perusahaan lain pun saya sudah di posisi asisten manajer juga. Oh, dapat penawaran dari perusahaan lain. Ya, itu jadi otomatis saya termasuk ISAR yang betul-betul tidak beruntung. Karena tidak tahu rasanya jadi supervisor gitu. Karena dari staff? Dari staff langsung ke lompat asisten manager. Hanya dalam waktu 3 bulan? Dalam waktu 6 bulan. 6 bulan? 6 bulan. 6 bulan sudah resign, terus saya paksa 8 bulan sudah resmi official jadi asisten manager. Asisten manager, oke. Terus, Nah itu awalnya, kemudian saya setahun bekerja. Waktu itu walaupun dalam perusahaan owner menyampaikan bahwa posisi asisten sama dengan manajernya ya. Tetapi saya lihat ya, dari sisi status apa sebagainya, setahun lebih sehari saya putuskan untuk saya resign. Oke. Karena ada tawaran sebagai manajer. Jadi Oh. selepas lulus kuliah lebih kurang tidak sampai 2 tahun saya sudah jadi manajer sudah. Memegang 3 perusahaan masih ingat. Oh, iya. Ya perusahaan lokal. Jadi anak yang masih sangat muda. Itu tuh awal 2000-an lah ya? Ya, masih kemelinti, masih ya. Oke. Masih muda, kemelinti, Kemelinti, fasilitas iya. dapat ya. Kemelinti. Gaji juga lumayan, pegang 3 perusahaan, 1 grup. Nah itu betul-betul dihajar betul tentang hubungan industrial apa sebagainya waktu itu ya. Pada sisi titik tertentu menganggap satu spesialisasi di bidang ya ISAR di mata saya itu seperti ya industrial relation itu. Pada waktu itu. Ya, ngurusin serikat. Ngurusin serikat sampai Demo-demo. sudah mentoknya. Karena saya termasuk anggota paling muda untuk di AAKI, Asosiasi Arbiter Ketenagakerjaan Indonesia. Jadi waktu itu, nah ini kalau di Jawa Timur, lulusan di AAKI ini jadi hakim semuanya, hakim ad hoc. Cuma saya pakai jalur yang lain. Di swasta. Ya usia belum bisa waktu itu, Oh. terlalu muda juga. Nah, akhirnya dari sana, kemudian baru pengen ke perusahaan yang mempunyai sistem yang bagus, sudah TPK, sudah ISO. Akhirnya ya resign lagi untuk mencari tantangan yang baru, gitu ya. Sehingga di sana di corporate jadi manajer termasuk paling muda juga di grupnya. Karena asisten saya atau manajer di bawah saya itu kakak kelas saya di UNER 7 tahun semuanya. Jadi saya punya ada manajer di anak perusahaan ada 3 ya. 3 itu seluruhnya itu kakak kelas saya 7 tahun semuanya. Jadi ini anak kecil ini kurang ajar betul itu. Zaman segitu ya. Sudah mengatasi Ya. asisten manajer yang adalah kakak kelas. Iya kakak kelas. Kakak kelas saya waktu itu ya di UNER ya. Nah, tetapi yang mungkin ini jadi pembelajaran untuk yang rekan-rekan kita sekarang yang masih baru masuk atau meniti karir ya. Kadang-kadang ingin secara karir tetapi pengorbanan nggak dijalankan gitu. Nggak tahu kan sampai ke sana harus kita sampai belajar malam hari, orang lagi tenang kita belajar lagi, masih tahu di invent itu kan. Nah itu yang lainnya kan lagi tenang selama kita 2 minggu kan. Kita kan diajar tiap hari mesti harus presentasi apa sebagainya. Nah proses pembelajaran itu yang kadang-kadang dilewatkan. Baik, ya Caiman, Yuk, pindah ya. yuk. Panas Pindah, tadi di luar. panas ya. Kita pindah ke salah satu kafe syariah di sini ya. Air mineral soalnya, Air mineral. kafe syariah. Oke, tadi Caiman cerita soal itu sudah di tahun kedua atau tahun ketiga selepas lulus kuliah, Manajer itu tahun kedua. menempati posisi manajer di Manajer tahun tahun kedua, kedua, dan iya. kemudian membawahi asisten manajer yang ternyata adalah kebanyakan kakak kelas yang selisih 7 tahun. Oh iya ya, setelah itu memang ke sana. Memang mengapa berpindah? Begini, yang waktu itu ya, tapi saya self learning ya,
itu ketika saya memutuskan berpindah sesuatu ke satu perusahaan ataupun apapun lah ya, itu saya mulai dari penentuan tujuan dulu. Ya karena terbiasa waktu di aktivis kita begitu ya, kita setting dulu tujuan kita itu apa. Sehingga ketika tujuan itu tercapai, maka kita akan pertimbangkan, ada nggak tujuan yang lain. Ketika tujuan lain tidak muncul, nah, maka kita perlu tentukan tujuan itu bisa dicapai melalui media yang apa. Ya. Jadi sebetulnya perpindahan itu hanya pada media saya kalau menurut saya ya. Tetapi tujuan itu harus kita setting terlebih dahulu. Sehingga kita evaluasi tujuan-tujuan itu, tercapai enggak, tercapai enggak. Sehingga kalaupun keluar atau pindah itu bukan sekedar reaktif. Betul, atau begini, hanya mengejar, ini agak idealis ya, tapi itu terjadi betul. Jangan hanya mengejar dari sisi cuman gaji saja, salary saja. Atau cuman untuk ngubur jabatan misalkan. Jabatan iya, apalagi begini, waktu itu saya di perkumpulan HR ya, zaman yang waktu kita bikin itu belum ada, itu saya bertemu dengan beberapa HR senior dari perusahaan-perusahaan gede, market leader semua nih di Indonesia. Nggak hanya Indonesia ya, tapi nggak usah sebutkan produknya. Itu di sana waktu ke ruangan saya, masih ingat karena saya paling muda waktu itu ya, ngobrol-ngobrol itu akhirnya tercetus di kami, sebetulnya itu adalah keputusan hidup. Tentang apa itu? Apa Anda itu ingin jadi raja kucing atau anak macan? Oh. Nah, waktu itu saya masih ingat betul diskusinya ya. Sekian lama itu. Apa lapangan bermain kita nanti menentukan kita mau jadi apa gitu kan. Iya. Artinya begini, mau kita jadi anak kucing, anak macan itu kita memang di satu perusahaan yang gede, tetapi kita di sana ya sebagai staff, sebagai ya katakanlah subordinate ya kan, atau kita memutuskan untuk pindah ke perusahaan yang mungkin secara size-nya itu lebih kecil, tetapi kita jadi pemimpin. Tidak ada yang salah, tapi itu putusan. Nah waktu itu saya sempat begini, oke saya putuskan saja dengan orang di depan saya waktu itu ya, saya bilang Anda di perusahaan yang sangat besar sekali dibanding tempat saya, nggak ada apa-apanya lah di tempat saya, tetapi saya sudah jadi manajer, saya memegang ada di 3 perusahaan ya, sedangkan dia di perusahaan sangat besar, tapi dia jadi supervisor aja. Nah tapi itu nggak ada yang salah sebetulnya. Ya ketika lihat kartu nama saya, waktu itu ya, PGA manager, dia agak ketawa. Kenapa? Di tempatnya dia itu, ISAR manager itu gede. GA manager juga gede, selevel. Nah kalau digabung jadi itu berarti gaji saya 2 kan? Ya tapi dia cuma bercanda, ini kan perusahaan yang nggak terlalu besar. Nah, tapi itu putusan ya, putusan yang artinya gini, itu di drive dari kita menentukan tujuan dulu. Tentukan dulu tujuan kita itu. Nah, kebanyakan dari kita ini nggak tahu itu sudah senior atau bahkan apalagi yang masih tahap untuk meniti karir ya, tidak terbiasa untuk penentuan tujuan dulu. Tentukan dulu, belajar tentukan. Lalu kita evaluasi tercapai atau tidak. Kalau tidak tercapai itu kenapa begitu loh, kalau dievaluasi. Katakanlah misalkan tujuan itu hanya sebatas ingin cari pendapatan yang lebih baik, apakah? Ya tidak apa-apa juga. Nggak apa-apa juga kan? Tidak apa-apa juga. Dan dalam bahasa saya, dalam perjalanan waktu itu gini, setiap manusia itu kan berhak untuk meningkatkan kualitas hidup. Bisa macam-macam perspektifnya, tapi diberikan hak itu. Sehingga kalau ada beberapa rekan kita itu yang kemudian memberikan stigma kepada orang lain, ini hobinya pindah-pindah pekerjaan, kutu loncat. Menurut saya konsep filosofinya dia nggak dapat nih, yang memberikan stigma tadi. Karena apa? Orang itu berhak untuk meningkatkan kualitas hidup. Bukan orang pindah itu bukan karena sekedar pindah pasti. Nah, tapi kan hanya masalah gaji, itu kualitas hidup juga. Ada yang pindah hanya karena ingin belajar lebih. Kayak saya dulu ya, saya berawal, waktu itu zaman itu, saya ingin di perusahaan yang sudah listing di Bursa Efek. TBK. Mindset waktu itu pemahaman saya, ini perusahaan bagus nih, ya kan, karena sudah diakui. Kedua, saya ingin di perusahaan yang sudah menjalankan international system seperti ISO begitu. Saya ingin, karena sebelumnya belum. Nah itu tujuan saya. Ketika di perusahaan yang lama itu tidak ada, maka saya coba mana itu. Ada beberapa yang saya korbankan loh, ya, termasuk saya pindah ke perusahaan yang tempatnya teman kita Mas Fajar itu ya dulu ya ditarik. Itu honestly kalau secara atau gini lah, yang di waktu kita dulu di satu perusahaan, ya, saya pindahkan ke perusahaan lain kan, itu kalau tahu padahal gaji saya itu turun kira-kira 70%-an. 70%? Turun.
Tapi di sana saya mempunyai yang lain gitu loh. Ada sesuatu yang lain. Ya. Yang lain itu apa? Suasana budayanya mereka yang tanda kutip menurut saya lebih sehat. Lalu kemauan belajarnya memang yang dimungkinkan, begitu ya. Nah, itu tidak sekedar duit saja, tapi itu tujuan kan. Nah, kita biasakan untuk menentukan sesuatu itu tujuan dulu, baru kita evaluasi apakah tempat kita yang ada sekarang itu memenuhi tujuan itu atau tidak. Kalau tidak, kita upayakan bisa tidak untuk kita perbaiki, gitu loh. Kita berkontribusi, bisa nggak kita? Kalau kita memang betul-betul mentok, lah kita lihat, ya sudahlah biarlah ini merupakan satu pencapaian optimum saya, ya sudah, di situ nggak apa-apa. Tapi kalau kemudian mau meningkatkan tujuan yang lain, tidak bisa lagi, lah itu pasti seseorang itu akan mencari pemenuhan dari tujuannya dia, kebutuhannya dia itu. Jadi yang utama dulu, memulai karir harus ditentukan tujuannya mau apa. Iya, harus jelas itu. Gitu ya. Dan itu nanti seluruh effort kita itu ada di sana. Resource kita itu kita gunakan itu, dan yang dibutuhkan apa itu justru ketemu setelah kita penentuan itu. Memang kedengarannya jadi agak egois ya, karena kemudian yang jadi fokus adalah tujuan kita. Ya, gitu ya. Itulah maka kemudian kita menyelaraskan antara apa yang menjadi tujuan kita itu dengan tujuan perusahaan. Oke. Tapi karena kita terbiasa menentukan tujuan, jadi kita tahu perusahaan ini tujuannya apa sih, maunya pengen seperti apa sih. Lalu kita fulfill nggak dengan itu? Pernah ketemu, maksudnya bergabung di perusahaan yang ternyata tujuannya Cak Iman tidak bisa align dengan tujuan perusahaan? Ya. Terus apa yang dilakukan? Saya resign. Karena nggak matching gitu ya? Iya. Di perusahaan yang baru, yang saya ngomong tadi, dapat di bawah sekitar 70%. Nggak naik loh itu. Cuman saya melihat ada satu filosofi yang agak berbeda. Nah, ini yang saya bilang bahwa ada perlu keberanian ya dari kita untuk mencapai tujuan kita. Ketika memang kita tidak sesuai, jangan merusak di perusahaan tersebut, jangan. Oke, jadi artinya di sini bahwa kemudian values kita juga harus lihat apakah kemudian match dengan values betul dengan values perusahaan. Gitu ya? Dan itu perlu dipahami betul. Tapi kalau memang tidak match, jangan merusak di sana, jangan. Jangan memaksakan values kita. Jangan memaksakan, ya, karena itu betul-betul sulit untuk diubah. Jangan, apalagi merusak. Ya. Saya berikan contoh, waktu itu saya pindah ke Surabaya setelah dari Sidoarjo ya, ada satu perusahaan, CEO-nya kebetulan dari Malaysia ya, ketemu dengan saya, ngobrol dan dia cocok. Kemudian ada salah satu karyawan baru, kebetulan dia berkarir lama ya cukup lumayan di Amerika sana. Kemudian masuk di sini ya sebagai di bidang quality, ngobrol dan dia selalu membandingkan di perusahaan dia waktu berkarir di New York itu seperti apa gitu loh. Dia bilang, begini loh seharusnya seorang quality control dan sebagainya. Terakhir kali saya panggil dan saya sampaikan, setiap perusahaan punya budaya, punya nilai-nilai yang berbeda-beda. Kalau tidak sesuai dengan nilai-nilaimu, jangan maksakan di sini. Kamu resign saja. Kalau kamu terpaksa betul tidak enak bekerjamu nanti. Ya kan? Akhirnya gimana dia? Saya beri contoh dulu, saya resign dulu. Karena saya tidak cocok. Gitu. Oh. Tapi saya bilang jangan merusak, gitu loh. Kalau tidak cocok hargai nilai-nilai di perusahaan itu. Caranya apa? Ya dicoba, bisa nggak kita mengubah yang baik. Kalau tidak, ya sudah jangan dipaksakan. Tapi kan saya berikan contoh ya. Jadi ketika saya diangkat lagi saya bilang jangan. Ini menarik. Tapi bagaimana dengan kemudian pandangan tentang kalau sekarang ini kan sedang banyak digaungkan soal inclusive and diversity. Gitu. Ya. Bahwa kemudian diversity itu salah satunya adalah membawa budaya ataupun sistem dari luar masuk ke dalam untuk kemudian di-infuse untuk kemudian bisa menambah nilai kompetitif dari sebuah organisasi. Iya. Nah itu kan sebenarnya nggak salah ya bahwa orang lulusan dari luar negeri Nggak ada salahnya. yang pernah kerja di luar negeri untuk kemudian dia bisa menumbuh kembangkan values yang ada di luar negeri itu supaya katakanlah supaya perusahaan ini punya gaya atau values yang katakanlah internasional gitu. Ya, hanya memang kita mesti harus evaluasi kesiapan dari perusahaan itu sendiri, ya kan? Research memang mengatakan dengan pengembangan inclusivity, pengembangan diversity itu memang ada membawa peningkatan, begitu ya. Tapi budaya atau culture itu melekat pada sesuatu memang. Melekat kepada nanti orang-orang yang ada di sana, melekat kepada, terutama kalau kita bicara konteks organisasi ya,
itu melekat pada top levelnya, bahkan bukan direksi, owner, shareholder. Itu kita harus pahami dulu, betul. Ya. Filosofi shareholder seperti apa? Kalau kita ada di perusahaan multinasional, artinya ada di beberapa perusahaan, itu otomatis kita harus cek betul apakah perusahaan ini membangun values atau tidak. Karena banyak juga yang enggak gitu. Kebetulan salah satu executive director berkeluh kesah ke saya ya. Ini salah satu hotel manajemen berbintang 5. Jadi enggak main-main, gede banget ya. Executive director dia bilang setiap ganti GM dia selalu akan mengubah gayanya mereka, perilakunya mereka. Nah, artinya dengan brand yang moncer ini, ternyata mereka tidak mempunyai corporate value-nya. Oh, jadi ganti orang, ganti corporate value. Ganti gayanya, bukan corporate value-nya, ganti gayanya. Oh. Nah, yang perlu dipahami begini. Gaya manajemen maksudnya. Iya, gaya pengelolaannya ya. Jadi yang penting itu begini, bahwa culture, bahwa value itu bukan sesuatu yang tertempel di dinding, itu bukan. Tetapi sesuatu yang nanti terrefleksi melalui behavior-nya mereka. Nah, kalau itu tidak terrefleksi behavior-nya mereka, itu artinya memang bukan nilai-nilai yang ditempelkan itu yang dianut. Ya, berarti bukan itu sebetulnya itu. Ya. Nah, lalu refleksi dari perilaku itulah nanti kita tahu apa yang diinginkan. Nah, ini tidak mudah. Ngerti maunya dari top level termasuk shareholder, filosofinya bagaimana, direksinya seperti apa, lalu memformulasikan dalam sebuah nilai-nilai itu tidak mudah itu. Nah, kalau kita tidak tahu itu, bahayanya adalah kita berperilaku yang tidak sesuai, kita mempunyai nilai-nilai yang tidak sesuai dengan nilai-nilai perusahaan itu. Nah, ketika ada benturan, itu keputusan. Keputusan kita, bisa tidak kita mampu berkontribusi dengan mengubah? Kalau bisa, jangan kemana-mana. Tetap di sana. Tapi kalau di sebuah titik kita mengatakan, saya kok merasa semakin tidak nyaman ya. Nah, itu dicoba dievaluasi. Nah, sehingga terakhir saya datang ke seorang presidir, salah satu perusahaan di Indonesia ya, yang brandnya waktu kita bicara ini ada ya, tertempel ya, brandnya di tempat kita ini. Saya sampaikan bahwa saya mohon maaf, dalam kurun waktu 5 tahun ke depan rasanya tidak berkontribusi apa-apa kecuali makan gaji. Karena tidak memungkinkan perubahan di sini. Saya langsung bilang, dan saya tidak kemana-mana. Jadi akhirnya hanya sebatas menjalankan operasional gitu. Sebatas itu saja. Dan itu untuk beberapa orang itu nyaman, tidak apa-apa. Ya tidak apa-apa, silakan, karena tujuannya beda. Tapi kalau tujuan kita itu yang lain juga ya, seperti yang saya sampaikan, nah itu berarti memang kita harus mampu mengambil resiko terhadap keputusan kita. Dan saya sudah ambil itu, gitu ya. Dan saya sampaikan, ditanya saya bilang, enggak, saya tidak kemana-mana kok. Loh, pindah ke tempat lain mana? Enggak kemana-mana saya bilang. Dan itu saya jalankan sampai sekarang. Memang betul enggak kemana-mana saya. Nah, dan itu yang artinya itu terakhir kali kemudian Pak Cak Iman bekerja di sebuah corporate. Lalu ya, kemudian yang pindah haluan di bawah menjadi orang lain gitu loh. Betul, pindah haluan menjadi entrepreneur dengan mendirikan konsultan. Ya, salah satunya karena beberapa perusahaan bukan perusahaan konsultan itu. Perusahaan pada bidang yang memang memberikan layanan lah ya. Memutuskan menjadi entrepreneur. Ya, itu pun jangan sampai mengganggu hobi saya. Nah, itu penting sekali. Kayak ini kan yang membuat YouTube ini ya, teman-teman kita kan profesional di bidang ISAR semua kan. Lah ngapain bikin kayak begini? Itu pertama punya tujuan. Yang kedua nyalurin hobi. Betul. Ya kan? Sehingga apapun yang kita kerjakan itu kalau bisa inline dengan hobi kita. Kalau bisa. Kalau enggak bisa ya disalurkan. Tetapi tetap produktif gitulah. Ya. Nah, itu ada sisi idealis, tetapi ada satu sisi yang memang kita harus ke pragmatis. Kayak tadi ya, semuanya itu didrive dari tujuan kita. Kalau memang tujuan kita, ya sudah, di sini sudah mampu memenuhi kebutuhan saya. Ya sudah, itu. Berarti seluruh upaya kita harus curahkan di sana, di perusahaan itu. Gitu, berkontribusi secara positif gitu. Karena kan tidak mungkin perusahaan itu kan positif semua, tidak mungkin. Mesti ada negatifnya kan. Ya. Itu harus kita terima secara utuh. Karena apa? Karena kita sudah mempunyai tujuan-tujuan apa? Saya sudah semuanya terpenuhi apa yang saya inginkan di sini. Berarti terima semua. Positifnya diterima, negatifnya juga diterima. Hanya dengan itu kita bisa berkontribusi dengan ikhlas gitu. Ya. Berarti Cemen total selama berkarir sebagai karyawan berapa perusahaan? Sedikit ya, karena saya kan termasuk setia ya. Dalam kurun nggak ngitung. Dalam kurun waktu?
Terus orang nggak ngitung. Maksudnya ini total sebagai karyawan? Oh, 15, waktu 15 tahun? lebih. Ya sudah puluhan tahun dah. 20 tahun ya sebagai karyawan. Lebih. Lebih ya. Sebagai karyawan. Nah, Lebih. dari sekian banyak itu adakah kemudian perusahaan yang atau mungkin dari keseluruhan perusahaan yang Cak Iman pernah jadi karyawan di situ ya, apakah kemudian budaya organisasi itu benar-benar strategis? Ya. Gini, budaya itu sebetulnya strategis. Cuman ada yang menyadari, ada yang tidak, cuman itu aja. Ya. Saya berikan contoh gini. Karena yang saya contohkan itu di mana saya berkarir ya. Saya pernah melawan perintah si ISO saya, ISAR director saya. Kebetulan saya direkrut di sana itu sebagai penggantinya beliau seharusnya ya. Cuman saya senior ISAR manager yang paling muda di sana, karena ada beberapa. Jadi saya kayaknya di peta kumpli gitu waktu datang. Tapi sudah keburu datang, ya sudah, saya terima aja. Kemudian saya di sana saya sampaikan kepada beliau karena saya diminta untuk melakukan PHK terhadap salah seorang supervisor saya. Dan saya bilang saya tidak bisa. Saya tidak bisa lakukan. Ditanya mengapa? Saya tanya ya, saya balik. Bapak kira-kira mengapa memutuskan Untuk PHK? karyawan itu di PHK? Kan masih masa percobaan Pak Iman. Saya bilang bukan masa percobaan jawabannya. Apa kesalahannya dia? Kinerjanya dia? Iya kinerjanya underperform. Buktikan underperform itu. Menurut informasi dari senior manager di marketing, di promotion, di banyak mengatakan orang ini kurang perform. Oke, tertulisnya mana? Karena saya tidak menerima omongan. Tertulisnya mana? Oh, marah lah, ya kan? Dan saya bilang, saya ingetin gini loh, Pak, saya bilang gitu. Value kita itu don't blame the others. Oh, waktu itu di perusahaan itu ya? Ya. Oke. Jangan nyalain yang lain. Tertulis itu ya? Tertulis. Oke. Dan itu selalu disampaikan dan dibuktikan gitu. Dan itu harus pada top level dulu nilai-nilai itu. Don't blame the others. Oke. Kedua Pak, speak by data. Kalau ngomong itu pakai data, ya kan? Sekarang saya tanya, jangan menyalahkan. Itu kemudian dilengkapi dengan kita bicara dengan datanya. Sekarang saya sampaikan, datanya mana dulu dong, ya kan? Karena saya masuk di dalam tim untuk promosi ya, sampai di level manager saya masuk di dalam tim, dan itu yang saya selalu minta bukti. Nah kalau saya sebagai seorang yang pelaksana tapi tidak membuktikan kan silakan nanti. Jadi saya sampaikan, coba datanya mana dulu. Dan saya akhirnya begini, sudahlah, nanti saya tunggu di meja saya, tidak usah berdebat, ya, termasuk berdebat kemenangan. Karena kami untuk terkait tertentu, atasan saya dengan beliaunya sama-sama langsung ke Prestir. Coba buktinya aja. Nah, ketika tidak ada buktinya, saya bilang, saya tidak proses, tidak PHK. Sampai sekarang ternyata jadi manajer dia di sana. Oh ya? Ya. Artinya kalau kemudian saya melanggar nilai-nilai yang diyakini, saya mematikan penghidupan orang lain. Oke, Satu. artinya bahkan kemudian nilai ataupun budaya organisasi itu menjadi dasar pengambilan keputusan ya? Iya, wajib. Satu itu. Kedua, bahwa kemudian perusahaan ini juga dirugikan. Kan dia kehilangan orang yang baik juga kan? Karena ternyata terbukti sekarang. Terbukti dia memang bagus. Tapi saya cross check langsung ke kolega saya, ya, ke senior manager salesnya, ke senior manager promotionnya, ya. Saya ketemu dengan beliau dan dia bilang itu kan hanya bercanda, Pak, bro, bercanda. Ngomong kalau bercanda tapi ya hati-hati, saya bilang begitu. Cuman itu aja sudah. Ya artinya memang dengan nilai-nilai itu yang kita yakinkan, yang kita terapkan, itu membantu setiap orang itu di dalam perusahaan itu bisa berjalan dengan baik, Ya. gitu loh. Nah itu power dari nilai-nilai. Satu lagi, di perusahaan yang tidak, sebetulnya nilai-nilainya apa ya? Gini, direksi di perusahaan tersebut itu orang-orang pintar semuanya. Rata-rata dosen, jadi selain dia jadi direksi, dosen juga. Ketika meeting, saya lihat perhatiannya kurang. Ya, saya menyampaikan blueprint dari HR, kemudian waktu meeting dengan dewan direksi, waktu meeting dengan owner, saya sampaikan, kok semuanya tidak konsentrasi ya? Gitu. Terus, artinya begini, ada permasalahan di mana setiap orang itu mempunyai
Ini strategic level semua. Mempunyai satu perspektif yang berbeda karena nilai-nilainya tidak diyakini. Tapi kalau masuk ke lift, itu bagus banget ya. Di belakang itu ada nilai-nilai yang demikian bagus. Ya. Anda yang baca juga karena perusahaannya tempat Anda bekerja dulu. Ya. Bagus banget ya. Nah, kita kan di lantai 10 ya. Gitu ya. Nah, waktu itu saya bilang, ini tidak benar ini sudah. Ya. Waktu di operasional pun saya lihat, wah ini tidak benar ini. Sudah. Dampaknya apa? Likuidasi kan. Itu bagi yang mengerti sebetulnya, itu permasalahan yang besar, itu justru di masalah budayanya tidak bagus. Permasalahannya begitu. Ada buku yang bagus ya, judulnya itu Culture is Strategy for Beginners. Oh ya. Nah, di sana apapun sistemnya, apapun penerapan strategi yang kita terapkan, itu akan percuma ketika budaya itu tidak mendukung. Nah, ini saya sampaikan di beberapa klien saya juga ya. Jadi kayak sistem strategi itu seperti kayak apa itu ya? Benih ya. Benih ya. Ketika kita lemparkan ke tanah, problemnya bukan di benihnya saja, tapi tanahnya itu subur apa enggak. Selama tanahnya tidak subur, ya sudah mati, sehebat apapun benihnya itu. Jadi mau nerapin Six Sigma, mau nerapin misalnya Lean Management System, Kaizen, toolkit lah dan sebagainya ya. Sistem ISO yang paling modern pun juga percuma juga. Tanahnya itu rusak. Nah, itulah yang secara filosofi harus dipahami oleh banyak pengambil keputusan dalam perusahaan. Jadi tidak hanya sekedar kemampuan teknis, mati kemampuan teknis itu. Oke, Caiman pernah menemukan dalam bekerja sebagai karyawan ataupun sebagai konsultan membidani klien, apakah pernah menemukan bahwa kemudian dalam proses rekrutmen itu lebih mementingkan culture fit-nya ketimbang hard skill-nya? Ada, dan itu sudah dijalankan ya di beberapa perusahaan, termasuk perusahaan Anda sekarang ya. Nah, itu dijalankan, itu disebut dengan person organizational fit. Jadi teknis itu tidak usah dibahas lagi lah. Jadi kalau saya menguji teknis itu rasanya rekruternya ini masih belajar Mas Ian ya. Jadi, teknis itu nanti. Gitu. Malah enggak, malah duluan sudah. Jadi teknis itu dijamin sudah oke. Bagaimana caranya perusahaan melalui rekruternya itu memastikan kemampuan teknis itu sudah lewat sudah. Sudah orang ini pasti orang yang memang bagus. Sudah lewat. Tinggal nanti kita dalami aja. Bisa pendalaman itu berbagai macam metode. Kalau tempat Anda sekarang itu hanya berbasis interview. Betul. Ya kan? Kalau tempat lain itu bisa berbasis pada misalnya kuesioner, survei yang nanti akan kita identifikasi, kita lihat hasilnya seperti apa, plus nanti barangkali dengan klarifikasi melalui depth interview juga. Nah, itulah yang saat ini menjadi tren sebetulnya. Jadi orang pintar tetapi nilai-nilainya berbeda di dalam itu merusak. Nah, cara yang paling bagus adalah kita ukur kesesuaian dari apa yang dia yakini dengan perusahaan tersebut. Tetapi yang teknis itu jangan ditanyakan lagi, dipastikan memang aman. Tapi kalau teknisnya tidak aman, jangan pakai model tadi. Berbahaya juga, ya kan? Karena kita harus cukup sumber dana, sumber daya untuk mendevelop orang ini. Itu hati-hati. Jadi kalau di tempat Anda sekarang, setahu saya dulu ya, tapi tidak tahu dalam perjalanan ya, mungkin masih sama. Itu teknis itu sudah tidak usah dibahas, tinggal kita bicara masalah nilai-nilai saja. Ngobrol, cocok apa tidak, ya, style gayanya cocok apa tidak. Itulah kemudian di beberapa pendekatan itu menggunakan semodel seperti assessment center. Itu kan melihat pada perilaku, melihat kepada bagaimana ketika dia bereaksi pada sebuah kondisi yang memang kita buat gitu loh. Yang kita simulasikan. Nah, itu sebetulnya untuk melihat kesesuaian saja. Kesesuaian antara person job fit dan person organizational fit. Ya. Antara pekerjaan dan juga dengan perusahaan. Ketika sudah dinyatakan, oh ini yang paling fit, ya sudah, itulah kandidat kita, ya terbaik gitu. Baru jalan. Oke, tadi Caiman bilang bahwa culture itu harus juga dihidupi oleh pimpinan tertinggi gitu. Ya. Nah, pertanyaan saya, pembentukan culture ini apakah top down ataukah bisa juga bottom up atau bagaimana? Ya.
yang saya temui, jadi artinya secara apa ya, prakteknya lah ya, itu top down. Harus top down. Top down. Walaupun secara teori konsepsi itu bisa top down atau bottom up. Tapi secara prakteknya tidak akan mungkin bisa hidup kalau itu bottom up. Mustahil. Selama yang saya amati dan saya lihat setelah dikembangkan sendiri. Karena bagaimana yang paling bawah itu bisa membentuk budaya, sedangkan perusahaan mau kemana saja dia tidak ngerti. Gitu loh. Itulah maka kalau kita bicara di budaya organisasi, misalnya punyanya Prof. Cameron ya, dia di sana ada satu kolom yang menyatakan prefernya itu seperti apa. Lah, kalau karyawan level bawah ditanya ke depan mau gimana itu tahu dari mana mereka? Yang penting gaji naik gitu. Itulah mengapa budaya itu bisa tumbuh dengan baik, sehat, ketika itu ada konsistensi dari top level. Karena yang membangun budaya itu adalah sebagai panutan gitu ya. Top level. Itu yang membangun budaya. Tapi yang merusak budaya juga top level. Asik kan? Jadi yang membangun dan merusak sama ini. Jadi merusak budaya itu gampang. Top levelnya itu merusak semua yang dia ajarkan. Ganti aja top level. Langsung rusak sudah. Ya, kan ada tuh sebuah perusahaan yang mempunyai penghargaan internasional. Setiap tahun kalau kita naik pesawat kan selalu ada tuh, ya kan? Penghargaan ini bagus kan? Karena itu kita pilih dia, ya kan? Ternyata merusaknya mudah. Top levelnya dan nilai-nilainya tidak usah dijalankan semua. Korupsi begitu. Sudah. Dampaknya Anda lihat sendiri kan? Morat marit secara manajemen. Ya. Bahkan akan dilikuidasi. Semoga tidak. Semoga diselamatkan. Ya. Jadi itu, jadi yang membangun itu ya di top level dulu, tapi yang merusak juga top level. Ini saya sampaikan, ada anak perusahaan BUMN ketika saya diminta untuk memberikan pembukaan, memberikan arahan ketika mereka mau RKP ya. Saya sampaikan ini bahwa yang datang di sini ini para direksi, para manajer di perusahaan ini, maka Anda inilah yang nanti bisa membuat perusahaan ini berkembang. Tapi hati-hati, Anda inilah yang bisa membuat perusahaan ini juga hancur. Karena apa? Konsistensi dalam pelaksanaan. Jadi tidak berbicara masalah teknis-teknikal lagi, tetapi berbicara bagaimana perusahaan ini mempunyai lahan yang subur, tanah yang subur gitu. Nah itu kerjanya top level itu. Nah, itulah yang menarik saat ini bagi karyawan untuk bisa bergabung. Itulah kemudian konsepnya dikembangkan, baik melalui terutama ya, ujung dari sistem apapun itu kan di reward. Ujungnya lah. Reward itu bukan hanya masalah duit kan. Betul. Recognition juga. Recognition ya. Kemudian sekarang ini yang lagi tren adalah well-being. Ya. Well-being. Jadi karyawan itu kalau dia merasa sejahtera, itu bukan sekedar duitnya yang dia kejar. Ketenangan bekerja. Ketenangan, kenyamanan, kesejahteraan. Work-life balance. Nah, ya, work-life balance. Kalau zaman dulu namanya work-life balance. Kemudian di tahun 2020 sekarang menjadi well-being. Nah, ini tren-tren model begini ini saya harus paham, gitu loh. Kira-kira satu bulan yang lalu saya ngobrol dengan ISAR Director, salah satu perusahaan multinasional ya. Itu dia sampaikan, Mas, yang saya pahami saat ini saya bekerja, saya membawai beberapa negara, bahwa compensation itu adalah menjadi satu tujuan utama. Saya bilang, itu mungkin di grupmu ya. Coba belajar lebih luas lagi. Iya Mas, kalau yang Mas sampaikan itu terlalu jauh dan kemudian agak susah dicapai. Maksudnya salah satunya well-being. Well-being, development, recognition, itu kayaknya agak susah Mas. Yang penting compensation-nya saja. Saya bilang, oh makanya di tempatmu sering keluar masuk, saya bilang. Salah satunya itu. Jadi orang itu dipahami di sana, itu hanya masalah duitnya saja. Padahal tidak, banyak hal. Perlakuannya bagaimana, perhatiannya atasan itu bagaimana, ya kan? Komunikasi. Ya, pada kondisi dia yang lagi sulit itu ada nggak pertolongannya, ya? Makanya muncul seperti kayak
employee assistance program itu dimunculkan. Ya. Karyawan punya masalah apa? Ada Dibantu, ada konsultasi perhatian. psikologis. Dan itu masuk dalam well-being. Jadi dan ketika keluarga mereka ada yang sakit, ada yang apa, mereka merasa aman dan nyaman ya. Oh ternyata semuanya sudah tercover, ya kan? Tidak saja dalam konteks BPJS ya, tapi dalam konteks insurance yang memang cukup proper gitu ya, untuk mereka bisa merasa itu sejahtera mereka, gitu. Nah ini lagi dituju ini. Terakhir saya bilang, Mas, kalau perlu hasil surveinya tak kasih, saya bilang. Nah itu perlu supaya kita mempunyai perspektif yang lebih luas lagi. Sebagai apa? Sebagai profesional di bidang kita. Jadi ini untuk katakanlah job seeker ataupun mungkin untuk profesional-profesional muda yang baru mengawali karirnya ya. Biasanya kan mindsetnya hanya mencari perusahaan yang membayar Gede. gitu ya. Ya itu penting juga sih. Bahwa kemudian selain itu juga harus melihat bagaimana kemudian tujuan hidup dia tadi ya Betul, betul. bisa align dengan tujuan perusahaan. Ya, ya. Bagaimana nilai-nilai yang dia anut juga bisa sesuai dengan nilai-nilai Ya, perusahaan. Lalu kemudian bagaimana juga perusahaan itu memperlakukan pekerja itu dengan katakanlah bermartabat gitu ya. Ya, ya. Jadi intinya gini loh. Kalau kita cinta itu kan kita ingin tahu lebih dalam. Itu kalau cinta, kita cinta ya. Itu pun karyawan juga begitu. Kalau karyawan itu cinta, maka dia akan menggali. Perusahaan itu apa sih maunya? Kemana sih? Apa yang diinginkan dari saya? Itu karyawan akan coba mencari tahu. Itu kalau cinta. Sama dengan perusahaan. Kalau cinta, perusahaan juga akan pengen tahu. Kira-kira maunya karyawanku itu kayak apa sih? Nah, ketika dua itu bertemu, itulah yang kita kenal dengan istilah engage itu. Engagement. Ya kan? Itu. Jadi banyak orang menggunakan istilah engagement itu, tapi tidak paham. Bahasa sederhananya kayak tadi. Kalau kita cinta, kalau kita sayang, kita pasti ingin tahu lebih dalam. Dan itu bertimbal balik. Kalau ketemu nanti, barulah nanti mereka engage. Supaya ada engage, perlu pengalaman-pengalaman yang indah. Tidak hanya sekedar tahu, tapi perlu dipraktekkan gitu loh. Bagaimana perlakuan perusahaan kepada karyawan, ya di perusahaan yang sekarang senior Anda bekerja sekarang ini ya, itu kalau ada karyawan yang sakit, presidennya itu lebih sibuk daripada HRM-nya, bulenya itu, lebih sibuk, datang ke rumah sakit, ke keluarganya apa, menjamin semuanya itu. Nah itu namanya perlakuannya dilihat karyawan. Demikian juga dengan karyawan, bagaimana perlakuan karyawan pada perusahaan. Apakah hitungan, apakah itu semuanya itu saling merekam. Itulah yang nanti dikenal dengan employee experience. Ya. Dari experience muncullah cinta nanti. Barulah kemudian bisa engage. Tidak bisa engage kalau tidak melihat bukti. Ya, sebuah engagement bahwa kemudian itu harus terrefleksi juga pada produktivitas begitu ya. Ya. Bahwa kalau engage segala bagaimanapun kalau nggak ada produktivitas ya jadi percuma juga ya. Ya. Dan itu tanggung jawabnya siapa itu? Nanti tanggung jawab siapa? Iya toh. Kan banyak nih yang saya sering ada kalimat yang lucu ya. Dari kolega kita sesama pengusaha nih, buruh itu taunya nuntut gaji naik terus. Ya produktivitasnya dong dinaikin. Lalu saya tanya, kalau mereka bisa sendiri ngapain mereka jadi karyawan? Jadi buruh gitu. Ya kalian dong, gimana caranya? Untuk meningkatkan produktivitas. Iya. Ya kan? Diberi sarana gitu loh, didukung, diajari, dibimbing, gitu loh. Lah kalau mereka tahu sendiri meningkatkan produktivitasnya, ngapain mereka jadi karyawan, ya kan? Kan bisa seperti Mas Ronald, bisa seperti siapa namanya, Mas Fajar, ya kan? Dan teman-teman yang lain yang hebat-hebat itu kan, itu tahu sendiri makanya bisa mengembangkan diri. Ya kalau yang buru-buru, level buru, ya buruh bagaimana bisa dibandingkan dengan Mas Yoga yang direktur gitu loh. Kan tidak mungkin. Makanya harus diajari dulu meningkatkan berdiri seperti apa. Don't blame people. Blame the system. Oke. Ya kan? Nah, itu pelajaran untuk di lean management ya. Kita ini jangan nyalakan orangnya dulu. Tapi kita sudah siapin belum sarananya itu? Sistemnya kita siapin belum? Jangan-jangan kita belum tapi nuntut dulu. Kan bisa manajemen nuntut. Caranya tadi itu. Buruh tiap tahun minta naik, produktivitasnya tidak naik-naik. Lah ya mereka buruh. Ya kan? Ya diberi motivasi dong.
Itu caranya. Diajari cara bekerja yang baik, dibuatkan pengukuran kinerjanya, diberikan pelatihannya, ya gitu dong. Itu manajemen yang sehat. Artinya itu juga untuk pengingat untuk praktisi HR ya, karena kan kalau kita ngomong soal budaya organisasi, engagement, well-being itu kan lebih banyak memang kemudian di banyak perusahaan itu ranah di HR ya. Nah, Bahwa kemudian banyak aktivitas di situ, jangan lupa bahwa kemudian semua aktivitas itu harus terrefleksi dalam produktivitas perusahaan gitu ya. Itu yang tadi salah satu yang harus diluruskan. Culture itu bukan ranahnya HR. Culture itu kerjaannya top level. Oke. HR itu adalah melaksanakan bersama-sama yang lain. Oke. Ya. Itu baru bisa berhasil. Kalau mindsetnya itu culture itu hanya masalah HR, OD itu hanya masalah HR, pasti nggak jalan. Dijamin. Gitu. Walaupun sertifikasi kita ini salah satu yang diuji masalah culture itu. Yang diuji. Walaupun waktu saya ngajar di S2 itu salah satu mata kuliahnya adalah terkait dengan budaya organisasi. Tapi itu adalah konsumsi level top itu. Jadi jangan culture diserahin kepada HR saja. Oh, pasti tidak jalan. Tetap penanggung jawab adalah top manajemen. Tetapi ribet-ribetnya boleh, di HR boleh. Gitu. Nah, artinya mau ribet sebagaimanapun tetap bahwa ujungnya itu semua harus menunjang ke produktivitas. Ya. Oh, itu wajib. Ya. Supaya HR juga tidak terjebak pada kesibukan gitu kan ya. Ya, itulah mengapa kalau di ranah akademisi itu agak berbeda dengan yang di ranah kita sebagai praktisi. Di praktisi itu perlu sekali-kali lah belajar yang terkait dengan apa sudut pandang dari sisi akademisnya. Maksudnya apa itu? Buktikan keterkaitannya gitu loh. Kita ini kan kebanyakan kalau praktisi dan kemudian ditulis dalam berbagai macam buku ya, oleh international consultant itu, misalnya engagement. Kita kan hanya berasumsi bahwa engagement kalau naik kemudian jadi bagus. Belum tentu juga padahal. Buktikan dong di perusahaan Anda. Ya. Sehingga di salah satu BUMN itu penanggung jawab employee engagement kemudian kontak ke saya dan dia bilang, Pak, kok saya diukur di tempat kami ternyata tidak naik Pak ya, tidak berpengaruh kepada produktivitas. Engagement level kita naik. Tetapi tidak berpengaruh. Saya sampaikan, ya belajarlah teori kinerja, gitu loh. Produktivitas kan refernya kepada kinerja. Itu yang berpengaruh apa saja di sana. Baru kemudian kita nanti masukkan engagement itu sebagai apa nanti di sana. Apakah nanti sebagai katakanlah variabel untuk moderasinya, ya kan? Kalau langsung tidak bisa. Kalau langsung. Misalnya engagement, apakah engagement itu dihubungkan dengan motivasi karyawan? Dihubungkan nanti dengan kompetensi karyawan, ya kan? Dengan nanti, jadi kalau kita bicara kinerja kan teorinya ada 3 tuh. Motivationnya masuk, ya kan? Kemudian kemampuannya dia, kompetensinya masuk, ability. Kedua, organizational support, dukungan dari organisasi lingkungan dia bekerja. Nah, kita uji setelah itu, engagement ada di mana sih pengaruhnya? Misalnya kepada motivasi karyawan, ya kan? Nanti kita ukur. Nah, kita buktikan nanti. Ya, tetapi kalau riset sederhana saja gampang lah. Langsung aja pengaruh engagement pada produktivitas. Diukur nanti pencapaiannya. Kita uji, statistikal kita uji nanti. Ada pengaruhnya? Oh, ada pengaruhnya ternyata. Oh, berarti ya betul. Nggak ada pengaruhnya, berarti ada variabel tertentu yang di sana. Yang harus kita gali lagi. Ada apa itu? Gitu. Jadi terbiasa, ini kan pola berpikir untuk selalu bagaimana membuktikan hipotesis kita. Nah, tapi kan itu di ranah teman-teman yang di akademisi itu. Itu teman-teman praktisi harus belajar juga gitu loh. Jangan asal nanti dari buku A, konsultan A mengatakan, oh nanti sekarang trennya experience tuh. Terus kemudian rame-rame lagi. Tapi tidak pernah diukur, dibuktikan. Hasilnya tidak dibuktikan. Ya. Buktikan dong itu. Gitu loh. Ya. Jadi ada sesuatu itu, sehingga nanti gini, HR tadi benar. HR itu tidak nanti masuk ke hanya sibuk di aktivitas. Orang HR kan terkenal orang-orang yang baik. Sibuk. Tetapi kalau ditanya, apa impact Anda kepada kinerja atau produktivitas? Baru tetet, bingung. Nah, itu mesti kita harus belajar. Oh, ada satu yang pasti tahu jawaban.
Hubungannya produktivitas apa? Nggak ada demo. Nggak cukup itu ya? Ya, Nggak cukup itu ya? nggak cukup, nggak ada demo tapi kemudian nggak produktif terus gimana? Iya, Coba? iya, iya. Iya. Ya kan? Demo itu kan hanya salah satu, kalau kita bicara masalah tipe pengukuran itu kan sifatnya parsial tuh. Iya, iya. Ya kan? Nggak ada demo tapi nggak kerja. Iya. Ya. Dan demo sebetulnya tidak ada ya. Konsep yang benar mogok. Kalau di perusahaan konsep benar mogok. Ya. Demo itu konsep di luar dari hubungan industrial. Ya. Bahasa undang-undangnya mogok. Gitu. Pemogok. Memang mogok. Beda, ada mogok, ada demo, memang ada. Atau unjuk rasa, bahasa teknisnya itu. Jadi itu, kembali ke tadi ya, diukur terus, inisiatif kita itu diukur terus. Betul tidak? Berpengaruh tidak? Nah ini kerjaan teman-teman untuk peningkatan. Jadi, oh itu kerjaan tingkat tinggi, enggak. Teman-teman hubungan industrial pun harusnya sudah mulai terbiasa melakukan pengukuran itu, gitu loh. Apakah karyawan saya itu puas atau engage atau enggak? Itu teman-teman HI sudah harus masuk juga. Dan diskusi-diskusi dengan katakanlah antara praktisi industrial relation dengan serikat pekerja juga harus mulai mengarah ke produktivitas gitu ya. Iya, memang arahnya ke sana. Arahnya ke situ. Iya. Tujuan perusahaan itu kan atau produktivitas dalam bahasa yang lebih besar kan kinerjanya, ya, performance-nya dia gimana. Larinya perusahaan kan pada kinerja. Tidak yang lain kan? Ya. Nah, kinerja didrive oleh kinerja karyawan maupun kinerja setiap tim di dalam perusahaan itu. Jadilah kinerja secara organisasi. Luar biasa. Nah, Kan ini begitu. saya jadi agak pintar lagi gara-gara Cak Iman. Tapi Tidak sama-sama belajar ya. saya memang melihat Cak Iman ini dari dulu sampai sekarang jadi panutan gitu ya, jadi role model saya, terutama dalam hal belajar gitu ya, dalam hal belajar gitu ya. Cuman ngobrol-ngobrol gini aja udah dapat banyak inspirasi gitu. Nah, mudah-mudahan sesi ini juga bisa membawa banyak inspirasi buat teman-teman, terutama praktisi HR gitu. Barangkali juga banyak juga praktisi HR di Jawa Timur yang sudah mulai seperti Cak Iman mulai berpikir untuk melangkah ke kuadran entrepreneur gitu ya. Nah, ini ada Cak Iman di sini yang menjadi satu contoh gitu ya, bahwa itu sangat memungkinkan untuk dilakukan. Begitu Cak Iman ya? Lebih kurang. Tapi itu pilihan ya, nggak ada baik dan benar ya. Betul. Tetap jadi seorang profesional itu pun juga pilihan yang bagus, Ya. yang baik juga gitu. Jadi jangan sampai nanti kita memaksakan visi kita kepada orang lain, ya tidak juga. Gitu ya. Yang penting ketika kita memasuki usia di mana kita, tanda kutip ya, masuk usia di pensiun atau tidak produktif, tetapi kita berhenti. Nah itu hati-hati. Mulai disiapkan nanti. Balik lagi tadi ke tujuan itu ya. Kembali kepada tujuan. Dari awal kita harus menentukan tujuan kita apa. Ya. Tujuan hidup dulu, kemudian tujuan berkarir apa. Ya. Kalau yang sekarang masih belum punya itu segera dirumuskan. Sebelum Betul itu. tersesat terlalu jauh gitu. Sebetulnya itu mudah, tetapi tidak mudah. Ya ini contoh. Ada senior kita di bidang ISAR ya. Saya selalu tanya, resolusi atau tujuan Anda tahun ini apa? Banyak juga yang ngomong nggak ada. Jadi ya jalan aja. Itu hal sederhana loh. Coba dong tujuannya itu apa? Saya berikan contoh ya, tujuan saya ya. Sampai sekarang KPI bahasa saya biasa ya. Pribadi. Dalam sebulan salah satu KPI saya itu minimal ada 5-10 buku baru yang saya beli. Itu KPI dari dulu sampai sekarang, dan itu konsisten terus sampai sekarang gitu ya. Sehingga tidak mungkin saya dalam bentuk hard copy karena tempatnya tidak memungkinkan itu. Tapi itu saya konsisten terus selama sebulan, minimal 5 itu selalu saya beli. Kemudian saya coba pelajari isinya itu apa, walaupun itu ada yang sama ya. Tapi saya bilang coba, dan itu selalu yang baru. Jadi kalau tahun 2022 itu paling tidak Januari sampai dengan sekarang itu Mei ya, itu paling tidak ada sekitar 25 sampai 30 yang keluaran tahun 2021, 2022 yang harus saya kumpulin gitu ya. Tinggal nanti lihat topiknya apa, baru kemudian ada yang tanya, lah bacanya kapan Mas? Ya sesuai dengan apa yang waktumu, gampang. Tinggal sudah punya kan tinggal dibaca. Saya lagi ini tertarik nih tentang masalah apa? Bisnis intelijen gitu ya. Loh, apa hubungannya ISAR sama bisnis intelijen? Oh bagus, bagus sekali. Nah, mindset kita supaya semuanya itu kalau ada sesuatu, cari data, datanya diuji yang benar, baru kita jadikan informasi, baru bicara masalah pengambilan keputusan. Kalau perlu menguasai tools-nya gitu ya. Loh, itu ISAR, siapa bilang? Zaman sekarang harus menguasai semua dong. Ya dibaca dong bukunya.
dicari, oh caranya begini, praktekin, udah. Oke, baiklah. Terima kasih Cak Iman Sama-sama. untuk waktunya dan sekali lagi semoga ini membawa manfaat untuk kita semua. Sampai berjumpa di episode yang berikutnya.